Bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Apa yang membuat banjir bandang dan tanah longsor menerjang 3 provinsi di Sumatera dan apa strategi mitigasi yang harus dilakukan? Kami akan bahasnya bersama Guru Besar Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada atau UGM Dwi Korita Karnawati. Terima kasih Ibu Dwi Korita sudah bergabung bersama Jopos TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, apakah sejumlah bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar dampak cuaca ekstrim? Sebetulnya cuaca ekstrim adalah sebagai pemicu. Namun sebetulnya lahan di wilayah Indonesia, eh, termasuk juga di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, itu merupakan lahan yang terbentuk oleh fenomena tektonik, fenomena geologi yang mengkondisikan lereng-lereng dan batuan penyusun lereng ini dalam kondisi rapuh atau rentan akibat kemiringan lereng dan akibat lereng tersebut terpotong-potong oleh patahan-patahan ataupun retakan-retakan batuan dan juga akibat pelapukan batuan yang menyusun lereng tersebut. Sehingga secara geologi memang lahan tersebut rentan untuk bergerak longsor dan dampak lanjutnya apabila longsor itu terjadi dalam skala yang masif akan membendung alur-alur sungai dan akan berdampak terjadinya apabila ada hujan pemicu yang airnya terbendung, maka apabila akumulasi air tadi semakin meningkat karena hujannya terjadi terus-menerus, maka akan jebol menjadi banjir bandang. Jadi sebetulnya bisa terjadi baik di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, kemudian juga di Maluku, di Papua, tinggal menunggu pemicunya. Apa pemicunya? Secara alamiah, pemicunya adalah curah hujan atau gempa. Namun, hal itu diperparah oleh pemicu yang sifatnya non-alamiah. Jadi, misalnya, terganggunya lahan, lereng-lereng dipotong, dipangkas karena untuk kepentingan, misalnya untuk kepentingan perluasan lahan, untuk permukiman, untuk jalan, untuk sawah, untuk pertambangan. Nah, apabila terlalu intens pemotongan-pemotongan pada lereng, gangguan-gangguan pada lereng, maka itu akan menjadikan proses terjadinya longsor menjadi lebih dahsyat, menjadi lebih masif, apalagi dalam waktu yang sama diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Demikian. Ya, selain cuaca ekstrim, apakah deforestasi jadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor, Bu? Ada pengaruh deforestasi, iya, tapi poinnya adalah deforestasi tersebut membuka lahan. Kenapa menjadi berbahaya? Karena forest, pohon-pohon itu yang masih alamiah, akar-akarnya itu sifatnya sebagai paku, menancapkan retakan-retakan tanah batuan yang rapuh mudah bergerak. Kalau masih tertancap paku-paku akar pohon tadi, otomatis itu akan menguatkan lereng, mengurangi kerentanan. Sehingga kalau itu terbuka, tercabut akarnya, maka akan menjadi rentan untuk bergerak, apalagi meresapkan air hujan. Karena air hujan itu sifatnya mengisi pori-pori tanah dan mendesak, menekan, mendorong butiran-butiran tanah batuan untuk bergerak longsor ke bawah atau bergerak ke arah bawah melalui zona-zona retakan tadi ataupun melalui zona-zona lemah. Demikian. Ya, longsor dan banjir bandang ini kalau dilihat isinya banyak kayu-kayu gelondongan. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi, Bu? Nah, kayu-kayu itu harus kita lihat.
karena kami pernah melakukan studi sekitar tahun 2003 di Sungai Bahoro. Saat itu yang kita lihat, kayu-kayu itu akar-akarnya masih ada. Jadi sepertinya pohon itu tercabut sampai akar-akarnya. Jadi kelihatan akar-akarnya dan ada bagian yang membusuk. Nah, kalau kondisinya masih bersama akarnya, berarti kayu itu lepas dari lereng, tercabut sampai akarnya. Yang bisa melakukan hal itu adalah fenomena longsor tadi. Namun, kalau akar-akar itu sudah bersih atau tidak sampai akarnya, tapi bentuknya berupa gelondongan-gelondongan rapih ya, bentuknya rapi seperti diatur gitu ya, itu berarti bukan alamiah seperti itu. Jadi harus kita lihat dulu kayu-kayu itu seperti apa. Demikian. Ya, kemudian apakah musibah banjir bandang dan tanah longsor jadi peringatan lemahnya mitigasi dan efek degradasi alam di Sumatera? Pertama, menurut pandangan dari sudut geologi lingkungan, terutama ekologis. Jadi kondisi geologinya udah rapuh, harusnya dikompensasi dengan lingkungan pada lereng itu atau pada pegunungan perbukitan itu jangan terusik. Dijaga, jangan terpicu untuk mudah bergerak, sehingga terpeliharanya hutan itu sangat membantu untuk menjaga agar yang lereng sudah rentan rapuh itu menjadi tetap bertahan stabil. Jadi terutama pengaruh kondisi itu. Nah, bagaimana tentang mitigasi? Sebetulnya tentang mitigasi itu kita sebelum ada bencana, baik masyarakat atau pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah sering melakukan gladi, melakukan latihan-latihan bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, baik gempa bumi, baik longsor, banjir bandang. Itu latihan-latihan itu ada. Bahkan BNPB sudah memperkuat dengan membentuk Destana, desa tangguh bencana. Nah, namun ada hal yang perlu disempurnakan ya. Misalnya sudah ada peringatan dini. Jadi dari catatan kami sudah melihat ada peringatan dini dari BMKG itu sejak beberapa bulan sebelumnya. Katakan waktu itu di bulan akhir Oktober, karena BMKG juga mencatat biasanya di bulan-bulan November itu longsor, banjir bandang itu sering terjadi. Sehingga saat itu sudah mulai koordinasi dengan gubernur sendiri hadir di Sumatera Utara, kemudian juga dengan gubernur Bali, dengan PU, sudah ada persiapan-persiapan. Nah, tapi berjalannya waktu, ekskalasi kan semakin meningkat karena puncak musim hujan sudah dimulai November. Dan mestinya saat itu tanggal 21 tuh kami melihat ada peringatan dini dari BMKG. Beberapa hari sebelumnya itu seandainya kesiapsiagaan itu bisa cukup siaga, mestinya jalur-jalur evakuasi, kesiapan-kesiapan ke zona mana yang aman itu bisa dilakukan. Tapi sekali lagi memang ada keterbatasan karena bencana kali ini itu sangat dahsyat luasannya dan skala intensitasnya. Jadi untuk mengevakuasi diri pun mau kemana itu juga saya melihat medannya ya, meskipun saya melihat dari video, dari televisi, itu cakupannya memang sangat luas. Jadi kayaknya memang ancaman atau kejadian bencana ini sepertinya melampaui
kapasitas kesiapan manusia. Ya karena itu tadi faktor alam dan faktor gangguan lingkungan. Jadi mitigasi keberhasilannya itu juga selain kesiapan, tapi juga tingkat dan luasnya serangan bencana itu sangat berpengaruh. Dan luasnya bencana ini dan intensitasnya sangat tergantung dengan terpeliharanya lingkungan. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi mitigasi bencana itu juga tidak boleh lepas dari bagaimana kita menjaga lingkungan. Tidak cukup hanya memberikan peringatan dini. Tidak cukup hanya dengan membentuk desa tangguh bencana, desa siaga bencana, memperkuat kapasitas masyarakat. Tapi kalau lingkungannya rusak, apa yang disiapkan itu akan kalah dengan ekskalasi dahsyatnya bencana ini. Contohnya, kalau seperti kemarin mau cari jalur evakuasi, kemanapun sudah terkepung. Mau evakuasi kemana gitu. Karena begitu luas dan dahsyatnya itu bencana. Demikian. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Guru Besar Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Dwi Korita Karnawati.